Tahap pertama yang perlu dilakukan pada budidaya tanaman padi adalah tahap olah lahan yang meliputi pembajakan, penggaruan, pembalikan tanah, dan pengeringan lahan. Kegiatan olah lahan ini memiliki peran penting di mana salah satunya adalah untuk menghaluskan bongkahan-bongkahan tanah yang tidak seragam. Selain itu, pengolahan tanah juga berperan dalam peningkatan kondisi fisik, kimia, serta biologi pada tanah yang akan digunakan pada budidaya. Dengan pengolahan lahan yang sesuai, maka dapat menciptakan kondisi tanah yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Salah satu kegiatan pada tahap pengolahan lahan adalah pembajakan pada lahan budidaya. Pada kegiatan ini, pembajakan dilakukan 2 kali. Hal ini agar tanah yang akan digunakan memiliki sifat fisik yang baik bagi tanaman. Kegiatan ini dapat dilakukan 1 bulan sebelum penanaman padi dilakukan. Setelah tanah dibajak, kemudian tanah perlu dilakukan pembalikan tanah agar sisa rumput dan jerami dapat terdekomposisi di dalam tanah. Setelah permukaan tanah dibalik, maka diperlukan waktu sekitar 2 minggu untuk dibiarkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan struktur dan juga aerasi pada tanah yang akan digunakan untuk lahan budidaya. Pembuatan parit atau galengan diperlukan untuk mengatur dan menjaga ketersediaan air pada lahan tanam. Penggaruan pada lahan budidaya juga dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk meratakan permukaan tanah sebelum dilakukan penanaman, agar nantinya dapat memudahkan pada saat penanaman bibit dan distribusi air. Setelah tanah siap untuk ditanami, maka lahan yang tadinya penuh dengan air perlu dikeringkan terlebih dahulu. Hal ini agar tanah menjadi sedikit padat. Setelah tanah dikeringkan beberapa saat, maka penanaman bibit padi bisa dilaksanakan. Tahapan yang selanjutnya yaitu ada pembibitan. Pembibitan merupakan suatu proses penanaman benih yang dimulai dari pembentukan benih hingga menghasilkan tanaman muda. Proses ini ditandai dengan munculnya tunas akar dan sebagian daun kecil yang berkembang menjadi tunas yang memerlukan waktu beberapa hari sebelum akhirnya dapat dipindahkan ke lahan tanam untuk tumbuh hingga dewasa dan berbuah. Dalam pembibitan benih padi Mentik Wangi Susu ini, Bapak Fauzi melakukan tahapan meliputi persiapan benih, penyemaian, dan perawatan bibit hingga siap ditanam di lahan utama. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bapak Fauzi ini yaitu penyemaian benih di dalam nampan atau beki, karena cara ini itu memudahkan pengamatan, pemeliharaan, serta pencabutan bibit tanpa merusak akar. Penyemaian dilakukan dengan cara menyebar benih secara merata di atas media tanam dalam nampan. Sebelum disemai, benih padi terlebih dahulu direndam selama 3 hari 2 malam agar berkecambah. Kemudian ditiriskan selama 2 hari 2 malam hingga benih siap ditebar. Setelah disebar di atas media tanam, benih disiram sekali untuk menjaga kelembapan dan kemudian ditutup menggunakan terpal selama 7 hari. Penutupan ini dilakukan oleh Bapak Fauzi untuk menjaga suhu dan kelembapan untuk mempercepat proses perkecambahan. Setelah 7 hari, terpal dibuka agar kecambah mendapatkan sinar matahari langsung sehingga tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Nah, bibit biasanya siap ditanam di lahan setelah berumur 15-12 hari saat tanaman sudah cukup kuat dan memiliki akar serta tunas yang berkembang dengan baik. Penanaman padi merupakan proses awal budidaya yang penting dimulai dengan memindahkan benih dari persemaian ke lahan sawah. Bapak Fauzi Karim menerapkan sistem tanam jajar legowo, yaitu metode tanam dengan pengaturan jarak tanam yang lebih longgar dan barisan kosong di sela tanaman padi.
Beliau menggunakan pola jajar legowo 21, 25, dan 40. Angka-angka ini menunjukkan perbandingan jumlah baris tanaman dan satu baris kosong. Misalnya, legowo 21, yang berarti 2 baris tanam dan 1 baris kosong. Begitu juga dengan pola lainnya. Sistem ini membantu tanaman mendapatkan sinar matahari yang merata, sirkulasi udara yang baik, dan membuat pengendalian hama dan penyakit jadi lebih mudah. Alasan Bapak Karim memilih sistem ini karena lebih hemat, praktis, serta meningkatkan hasil panen secara signifikan. Penanaman dilakukan saat umur benih mencapai 20 hari dengan teknik satu lubang satu tanaman. Untuk menyelesaikan proses tanam di lahannya, Bapak Fauzi memerlukan 14 orang tenaga kerja dengan masing-masing diberi upah sebesar 14.000 per orang. Penyiangan merupakan kegiatan penting dalam budidaya padi. Fungsinya untuk membersihkan gulma atau rumput liar. Gulma bisa mengganggu pertumbuhan tanaman padi karena mereka bersaing menyerap air, cahaya, dan nutrisi dari tanah. Salah satu alat yang digunakan Bapak Fauzi dalam penyiangan yaitu alat gasrok padi. Gasrok adalah alat sederhana yang berbentuk seperti garu kecil. Gasrok digunakan dengan cara didorong di sela-sela barisan tanaman. Saat gasrok didorong, alat ini mematahkan dan mencabut gulma, sekaligus menggemburkan tanah di sekitarnya. Tanah yang gembur membantu akar padi untuk tumbuh lebih baik. Penyiangan biasanya dilakukan Bapak Fauzi saat padi berusia antara 20 hari sampai 1 bulan sebanyak 2 kali. Waktu ini dipilih karena gulma mulai tumbuh subur dan bisa segera dikendalikan sebelum berkembang terlalu banyak. Dengan gasrok, gulma bisa dikendalikan lebih cepat tanpa harus mencabut satu persatu gulma. Selain mengendalikan gulma, proses penyiangan ini juga membantu menjaga aerasi tanah dan memperbaiki struktur tanah di sekitar akar tanaman. Pak Fauzi memanfaatkan mata air Gunung Sumbing sebagai sarana pengairan utama untuk tanaman padi. Pengairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Pada masa awal pertumbuhan, air diberikan secukupnya untuk menjaga kelembapan tanah tanpa membuat lahan terlalu basah. Ketika memasuki musim kemarau, pengairan dilakukan secara lebih teratur dan dijadwalkan agar kebutuhan air tanaman tetap terpenuhi. Air ini berasal dari dam atau bendungan sebagai sumber tambahan. Selama musim kemarau ini, tidak ada batasan dalam penggunaan air selama pasokan air mencukupi dan dapat mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Yang selanjutnya yaitu pengendalian hama. Hama yang kerap menyerang lahan padi Bapak Fauzi diantaranya yaitu walang sangit, tikus, dan keong. Pengendalian hama walang sangit yang dilakukan oleh Bapak Fauzi yaitu dengan memberikan bangkai hewan seperti kepiting, ayam, dan bekicot yang diletakkan di acir atau tepes dan ditancap di lahan, sehingga walang sangit tidak memakan padi. Selanjutnya yaitu pengendalian hama keong. Bapak Fauzi biasanya menggunakan cara mekanis untuk mengambil keong secara langsung, dan jika keadaan keong itu meningkat, maka diberikan daun pahitan yang diletakkan di pinggir lahan supaya menarik para keong dan tidak menyerang tanaman padi. Yang terakhir yaitu hama tikus, yakni hama yang paling susah dikendalikan di lahan milik Bapak Fauzi. Untuk pengendalian hama ini, Bapak Fauzi biasanya mengeringkan lahan dan menjaga kebersihan lahan serta pemantauan lahan setiap harinya. Meski demikian, belum ada teknik khusus untuk pengendalian hama tikus ini karena hama tikus ini tidak bisa diprediksi dalam penyerangannya dan karena populasinya yang terlalu banyak.